Baik, kita akan masuk ke dalam tema penghukuman atas iblis dan pengikutnya, saudara. Di sini ada sedikit review, karena bagian kemarin yang terakhir itu adalah bagian juga dari awal kisah ini. Jadi kita akan coba dengan cepat, dimulai dari, kemarin sudah dibahas, tapi kita akan sedikit review karena ini akan masuk ke bagian kerajaan Allah. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Tuhan, baik. Ini adalah pembukaan dari tema kerajaan 1000 tahun. Jadi kondisinya adalah iblis akan ditangkap, dia akan ditangkap dan dia akan ditahan selama 1000 tahun di sini ya. Ini harus menjadi pengetahuan kita juga supaya kita tidak salah mengerti. Jadi ini kerajaan Allah dimulai atau kerajaan 1000 tahun dimulai pada saat iblis telah ditangkap oleh malaikat dan ditaruh di jurang maut. Kenapa ini penting? Karena beberapa gereja telah menyatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa kerajaan Allah 1000 tahun ini sudah berlangsung. Jadi itu tidak tepat. Kenapa? Karena iblis belum diikat. Kenapa bisa memerintah? Padahal ini kondisi pemerintahan kerajaan Allah harus dimulai setelah iblis ditangkap. Tanpa dia ditangkap tidak akan ada kerajaan 1000 tahun. Jadi itu harus dipahami. Saudara jangan bingung nanti. Akan sangat membingungkan kalau kita bilang bahwa kerajaan Allah sudah berlangsung beberapa ratus tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya lihat kalau memang kerajaan 1000 tahun sudah dimulai, kenapa dunia makin kacau? Kondisi dunia kok makin berantakan? Kerajaan macam apa seperti itu? Jadi itu ya harus kita pahami dulu. Oke? Dan kemudian di sini kita akan melihat tahta-tahta. Ini adalah orang-orang kudus, anak-anak Tuhan yang telah melewati masa-masa aniaya, dan mereka adalah orang-orang yang telah mati, dipenggal. Lihat di situ ayat keempat, telah dipenggal karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Perhatikan di situ bahwa inilah penghakiman kepada anak-anak Tuhan. Tujuannya adalah untuk memberikan bukan keselamatan, melainkan untuk memberikan kepada mereka upah dan status. Ya, upah dan status mereka. Jadi saya menyelidiki, tidak semua orang Kristen posisinya sama di dalam kerajaan Allah. Ya, harap dimengerti. Ada indikasi bahwa tidak semua orang menjadi mempelai Kristus
Dan tidak semua orang, dalam tanda kutip orang Kristen maksudnya, yang tidak memerintah. Mohon dimengerti. Jadi ajaran gereja selama ini cukup membuat kita terlena bahwa seolah-olah percaya Yesus semua sudah beres. Padahal di sini ada penentuan juga mengenai mahkota, mengenai status kita, mengenai keberadaan kita di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dan juga dalam langit baru dan bumi baru. Jadi untuk keselamatan saudara nggak perlu khawatir, itu sudah selesai, amin. Cuma untuk kedudukan saudara, status saudara, ya, untuk kondisi saudara pada saat kerajaan 1000 tahun dan pada saat bumi baru, langit baru, itu ada stratanya. Saya pengen saudara ini fair gitu pemikiran. Begini, coba lihat sih. Bagaimana mungkin orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang benar-benar setia, yang sampai dia disiksa, sampai dia dibunuh, sampai dia martir, bisa sekelas posisinya dengan orang Kristen yang asal-asalan. Menurut saudara fair nggak? Yang doa aja nggak pernah, baca Alkitab juga ya hari Minggu doang. Ini kita mau belajar fair supaya nggak terjadi apa namanya ya, kesalahpahaman gitu loh. Kita selama ini dininabobokan dengan ajaran, ya pokoknya udah pasti kita kalau udah terima Yesus, kita mati masuk surga udah pasti. Tapi mereka juga berpikir bahwa semua pasti memerintah. Nah itu yang salah menurut saya. Semua pasti masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ini saya lagi gali, makanya saya bahan tadi sampai tadi belum selesai saya. Karena masih dalam pemikiran saya. Ini kayaknya ada yang salah dengan pengajaran di masa lalu. Karena kalau ada orang Kristen yang berjuang habis-habisan seperti para rasul, kemudian dijadikan kelasnya stratanya sama dengan kekristenan yang asal-asalan, itu mereka akan paling marah loh. Betul nggak? Akan sangat kecewa loh, kok buat apa gue capek-capek mempertahankan iman, sungguh-sungguh berjuang habis-habisan menahan diri pikul salib. Ini yang asal-asalan kok bisa sama saya. Ini tolong diperhatikan bahwa kemungkinan besar ada indikasi. Pada saat inilah perbedaan itu nyata. Amin. Saya merasa bahwa banyak pengajaran bukan sesat sih, tapi membuat kita jadi lengah. Nangkap ya maksudnya? Kita jadi gak sadar bahwa, waduh ternyata kecewa nanti bisa selama-lamanya gitu. Karena kita pikir sudah aman. Memang secara keselamatan iya. Oke? Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Jadi ada orang-orang yang akan dibangkitkan lagi setelah kerajaan 1000 tahun, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Tapi yang ini adalah orang-orang yang percaya. Amin? Disinilah saudara dan saya akan disidang. Makanya yang kemarin saya bilang waktu saya khotbah di sini tentang surat jemaat, saya ingatkan kepada saudara bahwa semua kehidupan kita di-syuting sama Tuhan. Nanti saudara akan dihadapkan. Ini loh kamu waktu hidup. Ya, ngerti ya? Gak bisa berkelit. Makanya saya bilang bertobat supaya memori yang ada di komputernya Tuhan tuh dihapus tentang hal itu. Bertobatlah, kita mulai lagi yang baru, sehingga yang ini dihapus. Kenapa? Karena itu akan menentukan saudara. Sekarang gak ada pilihan selain taat sungguh-sungguh. Amin. Gak ada pilihan. Ya. Oke, saya bukannya menakut-nakuti, memang inilah hasil dari penelaahan yang saya lakukan. Ternyata ada banyak kekeliruan yang dibuat di masa lalu yang membuat kita tidak melakukan apa-apa pun nyaman. Ya, ayat ke-6, silakan. Berbahagia dan kuduslah ia
yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saya akan sedikit menjelaskan ini. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Orang yang dibangkitkan yang pertama akan diadili di sidang untuk menerima upah, mahkota, kedudukan, posisi dalam kerajaan 1000 tahun maupun di dalam langit baru dan bumi yang baru. Maka orang ini tidak akan mati lagi. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi orang-orang yang dalam dosa belum dibangkitkan. Anggap ya, ini khusus dulu kita nih, kalangan terbatas dulu. Kalangan ya anak-anak Tuhan. Tapi ada yang kuning itu sudah perhatikan, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saya harap saudara jadi Kristen dewasa, jadi mulai berpikir mendalam. Ini ayat ini penting sekali. Saya selalu menyelidiki setiap kata. Jadi ketika ketemu ayat ini saya nggak mau sekedar lewat. Kenapa? Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan selalu menyandingkan antara imam dan raja? Itu dalam 1 Petrus juga ada ya. 1 Petrus 2:9. Imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan. Dan di sini selalu ada ayat-ayat menjadi imam dan raja. Kenapa sih nggak raja aja gitu kan? Lebih enak. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya menyelidiki lagi. Kenapa selalu disandingkan antara imam dan raja, imam dan raja? Nah akhirnya saya mendapat pengertian begini. Tidak ada yang bisa menjadi raja sebelum dia menjadi imam. Apa artinya? Imam adalah pemimpin ibadah. Setuju? Imam adalah pemimpin ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah di bait Allah khusus. Nah, apa yang dilakukan imam pada saat ibadah? Apa? Melakukan apa? Tata cara ibadah di Israel apa yang utama? Mempersembahkan korban. Korban bakaran, korban keselamatan, korban segala macam ya. Ada korban api bau-bauan, ada korban unjukan roti ya. Ada korban segala macam korban. Nah, di sini saya mendapati begini. Di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi melakukan upacara ibadah yang ada di bait Allah. Setuju nggak saudara? Ya. Kenapa? Karena ibadah dan segala hal yang berhubungan dengan bait Allah itu adalah sebuah gambaran tentang umat yang akan datang atau perjanjian baru. Ini baru bayangan, ini simbolik. Tapi yang nyata nanti pada saat Yesus telah mati dan bangkit, kita menjadi umatnya. Setuju ya dengan saya? Jadi ini gambaran saja. Nah, jadi dalam hidup kita menjadi imam bukan berarti kita memimpin ibadah di bait Allah, bukan. Tetapi saudara sebagai bait Allah, apakah ada persembahan kepada Tuhan setiap hari? Alkitab begitu banyak berisi tentang persembahan. Anggaplah yang perjanjian lama kita tutup dulu, tapi kita masuk ke perjanjian baru. Di situ ada persembahkanlah tubuhmu. Ada nggak? Persembahkanlah pujian, ada nggak? Ada kan? Persembahkanlah doa, ada? Persembahkanlah kasihmu, hatimu. Jadi saya tangkap begini, orang-orang yang berhasil menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupannya, dengan cara dia hidup di hadapan Tuhan mempersembahkan segala-galanya,
baik hatinya, hidupnya, pikirannya, doanya, tubuhnya. Dia persembahkan semua tingkah lakunya, perbuatannya, pekerjaan yang dia lakukan seperti untuk Tuhan. Maka dia sedang menganggap Yesus sebagai raja penguasa hidupnya, baru dia pantas memerintah. Karena dia tidak bisa memerintah sebelum dia diperintah. Nangkep maksudnya? Dia harus menjadikan Yesus raja yang utama dalam hidupnya, baru dia bisa memerintah sebagai raja. Nah, artinya di sini ada kualitas khusus. Kalau kita belum mencapai itu, saya ragu apakah kita termasuk orang yang tadi yang memerintah selama 1000 tahun. Karena kita nggak nganggap Tuhan sebagai raja kok. Kok kita bisa memerintah orang lain? Yang raja nanti bukan saudara. Yesus yang utama kita jadi wakil-wakil, agen-agen, gubernur-gubernur dan sebagainya. Ya ngerti ya? Jadi dua kata imam dan raja, dua status ini tidak bisa dipisah. Jadilah dulu imam yang mempersembahkan segala-galanya buat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Baru keluarnya dari hidup kamu. Jadi yang pertama yang ke dalam apa? Mempersembahkan segalanya buat Tuhan. Yang keluar adalah engkau memerintah. Sebenarnya ayat ini ditulis bukan untuk akhir zaman saja. Tapi sejak Yesus memberitakan kerajaan Allah, dia sudah mencanangkan ini bahwa setiap orang percaya adalah raja, adalah imam. Tapi kenyataannya gereja nggak melakukan ini. Harusnya yang memerintah di alam semesta ini kita. Tangkap ya, karena ini sudah mandat yang diberikan kepada kita. Kita yang memegang kunci kerajaan, pernah dipakai nggak? Enggak. Karena gereja tidak menganggap ini penting. Sehingga kita jadi kaum marginal, terpinggirkan, kaum yang selalu kalah, nggak bisa apa-apa, nggak berpengaruh. Padahal yang pegang kunci kerajaan surga kita. Kita yang bisa mempengaruhi segala-galanya. Alam semesta pun sebenarnya bisa kita kendalikan. Ya contohnya Yosua yang menghentikan matahari demi peperangan ya sampai selesai. Ya contohnya Musa yang membelah laut. Ya artinya power, otoritas. Ya gereja kehilangan ini. Kita diiming-imingi seolah-olah pasti memerintah. Enggak, sebelum memerintah jadilah imam yang mempersembahkan segala-galanya. Ini agak berat, keras. Kenapa? Karena kalau berita akhir zaman gak ada yang lembek. Dan jujur, untuk mempersembahkan uang aja kita berat. Apalagi hidup kita. Apalagi nyawa kita. Terus kita pengen memerintah. Kan lucu. Kayaknya gak fair banget itu. Tuntutan kita sama kualitas kita tuh terlalu jauh.